Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Rifda Agustina dengan NIM 24109113220022 dengan nomor absen 132, dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinik. Anatomi respirasi. Kita harus mengetahui dulu mengenai pembagian secara anatomi dari traktus respiratorius ini. Traktus respiratorius itu dibagi menjadi dua, ada traktus respiratorius superior, di mana terdapat nasus, sinus paranasalis, faring, dan laring. Kemudian traktus respiratorius inferior atau dia tuh di bagian bawah. Itu tuh ada trakea, ada bronkus, ada bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Pada traktus respiratorius superior yang bagian nasus itu terbagi menjadi dua, ada externus atau bagian luar dan internus di bagian dalam. Nasus externus itu terdiri dari os frontal, os nasal, kemudian ada processus frontalis maxilla, ada cartilaginous nasi lateral, ada cartilago alaris minor, ada cartilago alaris mayor di mana itu tampak terlihat ke secara inferior itu ada crus lateral dan crus medialnya. Setelah itu ada cartilago septinasi. Baik, kita masuk ke nasus internus, itu terdapat os nasal, ada os ethmoidal, ada os sphenoidal, ada os palatinum, kemudian ada maxilla. Baik, pada nasus internus selanjutnya itu yang pertama ada konka. Konka itu seperti lipatan, dia itu untuk melembabkan. Nah, konka ini terbagi menjadi tiga, ada konka nasalis superior, ada konka nasalis media, kemudian ada konka nasalis inferior. Nah, di bawahnya itu ada vestibulum nasi, di mana tuh dia tuh seperti ruangan awal masuk atau ruangan pertama. Jadi ya vestibulum tuh kayak seperti ruang tamu. Kemudian ada meatus nasi superior, ada meatus nasi medius, ada meatus nasi inferior. Baik, lanjut, ada traktus respiratorius superior bagian sinus paranasalis. Itu ada sinus maxillaris, teman-teman bisa lihat itu yang warnanya pink, baru ada sinus atau selula ethmoidal, dia tuh yang warnanya hijau. Setelah itu di mana bagian ethmoidal ini terbagi menjadi tiga lagi, ada yang anterior, media, dan posterior. Kemudian ada sinus frontalis yang warna biru dan sinus sphenoidalis yang warna oranye. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya di sinus. Nah, sinus ini tuh memiliki muara lagi. Kayak sinus frontalis dia bermuara pada meatus nasi media, kemudian di selula ethmoidal anterior media dia bermuara pada hiatus semilunaris di meatus nasi media. Setelah itu ada sinus maxillaris yang bermuara di hiatus semilunaris di meatus nasi media. Kemudian ada sinus sphenoidalis yang bermuara pada recessus sphenoethmoidalis. Baik, kita masuk ke bagian paring. Paring sendiri itu terbagi menjadi tiga, ada nasofaring, ada orofaring, dan laryngofaring. Jadinya kalau di bagian nasofaring, dari nasofaring ke nasus itu dia berbatasan dengan koana, kemudian dari nasofaring ke orofaring itu ada istimus pharyngeis, kemudian dari orofaring ke mulut ada istimus faucium, dari orofaring ke laryngofaring setinggi dengan epiglotis, sedangkan dari laryngofaring ke laring dia ada aditus laringis. Baik, seperti yang dijelaskan di awal tadi, paring itu terbagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, pada bagian nasofaring itu terdapat septum nasia terlihat, baru ada koana yang seperti lipatan tadi, kemudian ada adenoid atau tonsilla pharyngealis, dan ada palatum mole. Nah, kemudian pada bagian kalau dilihat dari sampingnya lagi itu dia terdapat ostium pharyngeum tuba auditiva, di mana dia itu yang langsung berhubungan dengan telinga, makanya ada auditiva, ada torus levatorius, ada plica salpingopalatina, ada plica salpingopharyngea, kemudian ada recessus pharyngeus dan torus tubarius dengan tonsilla tubae. Baik, selanjutnya kalau bagian orofaring itu terdapat palatum mole, ada dorsum lingua atau lidah, kemudian ada arcus palatoglossus, ada fossa tonsillaris yang berisi tonsilla palatina. Nah, di sini itu terdapat organ limfoid di mana itu untuk kekebalan tubuh. Selanjutnya ada arcus palatopharyngeus. Nah, jadinya di bagian orofaring ini terdapat adenoid, tubae tonsil, ada palatina tonsil, dan lingual tonsil.
Selanjutnya, apabila di bagian laringofaring itu terdapat aditus laringes, aditus itu sendiri adalah pembukaan, dan laringes itu merupakan batas laringofaring dengan laring sendiri. Nah, selanjutnya ada recessus piriformis, yaitu penghubung antara laring dengan esofagus. Gitu. Kemudian dilihat ya ada tuberculum cuneiformis. Seperti itu di bagian laringofaring. Baik, selanjutnya adalah otot-otot pada paring. Paring itu ada dua otot, ada yang sirkuler atau konstriktor, sedangkan ada juga yang longitudinal atau elevator. Yang bagian sirkuler itu ada musculus constrictor paringis superior, ada musculus constrictor paringis media, dan ada musculus constrictor paringis inferior. Kemudian kalau yang bagian longitudinal ada musculus styloparingeus, ada musculus salpingoparingeus, dan musculus palatoparingeus. Baik, selanjutnya adalah laring. Jadi laring ini merupakan pemisah antara saluran napas dengan saluran pencernaan atau kita sebut juga voice box. Nah, dilihat dari telapak posterior itu dibagi menjadi 3, ada supraglottic space atau dia itu di bagian atas, ada transglottic space atau dia itu merupakan pita suara atau dia itu ada di bagian tengah, dan ada subglottic space atau di bagian bawah. Selanjutnya di tampak lateral ya itu pada laring ini terdapat kartilago. Dua kartilago ada yang tidak berpasangan dan berpasangan. Seperti yang tidak berpasangan adalah kartilago epiglottica, kartilago tiroidea, dan kartilago cricoidea. Sedangkan kalau kartilago yang berpasangan itu ada kartilago aritonoidea, ada kartilago cuneiform, dan kartilago corniculata. Baik, ini merupakan kartilago dari laring. Yang pertama itu ada kartilago tiroidea, di mana di situ terdapat incisura tiroidea superior, dia tuh berupa cekungan. Kalau ada yang superior berarti ada incisura tiroidea inferior atau yang di bagian bawah. Kemudian ada promina laringea atau disebut juga Adam's apple. Dia ini kalau di laki-laki ini tuh merupakan jakun, yaitu dia terbentuk dari kartilago laringea ini. Baru ada cornu superius cartilaginous tiroidea. Kemudian ada linea obliqua cartilaginous tiroidea dan ada cornu inferius cartilaginous tiroidea. Kemudian ada lamina dextra atau sinistra pada cartilaginous tiroidea. Nah, kemudian ada kartilago epiglottica, dia itu terdapat petiolus epiglotidis atau tangkai pada si epiglottica ini. Kemudian ada kartilago cricoidea, itu terdapat lamina cartilaginous cricoidea dan arcus cartilagos cricoidea. Kemudian itu terdapat juga kartilago artenoidea. Baik, seperti yang dijelaskan di awal, ini merupakan jaringan lunak pada laring. Yang pertama itu ada aditus laringis, dia itu sebagai pembukaan, baru ada supraglotis atau kita sebut juga vestibulum laringis atau ruang tamu, ada transglotis atau disebut ventriculus laringis, dan infraglotis atau cavitas laringis. Nah, kemudian pada bagian sebelahnya itu ya, itu merupakan laring yang normal saat inspirasi, itu terdapat plica vocalis, ada plica vestibularis, dan epiglotis. Baik, selanjutnya adalah otot-otot pada laring, di mana dia tuh yang berfungsi untuk mengatur pernapasan dan suara ya. Artinya otot-ototnya itu ada musculus cricotiroideus, ada musculus cricoartenoideus, ada musculus arytenoideus, ada musculus thyroartenoideus, ada musculus thyroepigloticus, kemudian ada musculus areipigloticus, dan musculus vocalis. Baik, anatomi respirasi selanjutnya adalah trakea dan bronchial tree. Jadinya pada trakea itu panjangnya kisaran 10-13 cm. Apabila dilihat secara skelotopi, dia itu berada di vertebra cervical ke-6 sampai torakal ke-4. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di bawah cartilago cricoidea itu terdapat cartilago trachealis, di mana itu tuh terdapat 16-20 cincin. Kemudian ada ligamentum annularia. Nah, setelah ke bawah dari ligamentum annularia itu terdapat bifurcatio trachea apabila dari luar. Sedangkan kalau dari dalam itu kita bisa menyebut dia sebagai carina. Setelah itu terdapat bronchus principalis, di mana dia tuh dari pulmo, dexter, et sinister. Di principalis ini terbagi menjadi dua lagi, ada principalis dexter dan sinister. Setelah
bronchus principalis yang dari pulmo dexter et sinister itu terdapat bronchus lobaris, dia tuh dari lobus pulmo, dia ke lobus pulmo. Nah itu ada 3 di kanan, jadinya ada superior, media, dan inferior. Kalau ke kiri itu ada 2, jadinya ada superior dan media. Kemudian setelah bronchus lobaris itu ada bronchus segmentalis, dia ke segmen pulmo. Itu ada 10 di kanan, biasa dilabelin dari B1 sampai B10. Kemudian ada 8 ke kiri, biasa dilabelin dengan B1 dan 2 digabung. B1 ditambah 2, kemudian ada B7 dan 8 yang digabung menjadi B7 ditambah 8, seperti itu. Nah, ini mengenai bronkiolitis selanjutnya, jadinya bronkus itu bercabang 3-4 kali, di mana bronchiolus terminalis akan pada bronkus itu tuh dia bercabang 10 kali menjadi bronchiolus terminalis. Ciri khas dari bronchiolus ini tuh dia tuh tidak berkartilago. Yang bagian atas itu merupakan bronchus terminalis, kemudian selanjutnya ada bronchus segmentalis, setelah yang di bagian bawah yang paling ujung itu ada bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratorius yang dimana dia tuh 3-8 tingkat, ada saccus alveolaris dan alveoli. Itu merupakan di bagian lobulus pulmonalis. Nah, yang di sebelahnya itu merupakan gambar dari struktur alveolus, saluran napas. Jadinya ada ductus alveolaris, ada saccus alveolaris, dan alveoli pulmonalis. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pulmo atau paru-paru. Jadinya kita harus mengetahui dulu bahwa pulmo itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada apex pulmonalis, dia bagian atas atau bagian ujung. Kemudian ada basis pulmonalis, dia bagian bawah. Ada facies costalis, atau berarti dia permukaan yang menghadap ke costa. Ada facies mediastinalis, ada facies diafragmatica. Nah, selanjutnya pulmo ini dibagi menjadi lobus dan visura. Nah, kalau lobus di bagian dextra itu terdapat 3 lobus, ada lobus superior pulmodexter, ada lobus media pulmodexter, dan ada lobus inferior pulmodexter. Selanjutnya pada bagian dexter, paru-paru dexter itu terdapat 2 visura, ada visura horizontalis dan visura obliqua. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lobus pada pulmo itu terbagi menjadi di kanan ada 3 dan di kiri ada 2. Apabila di bagian kiri itu terdapat lobus superior pulmo sinister dan lobus inferior pulmo sinister, dan terdapat 1 visura yaitu visura obliqua. Tadi apabila di kanan itu terdapat 2 visura yaitu visura horizontalis atau visura minor dan visura obliqua atau disebut visura mayor. Dan dia tuh kenapa obliqua? Karena dia tuh miring dan paling besar. Kemudian apabila di bagian pulmo sinister itu terdapat 2 lobus dan 1 visura. Baik, selanjutnya kita masuk ke hilum pulmonis. Apabila di bagian pulmodexter itu polanya adalah BAV. Jadinya tuh dia susunannya pertama yaitu bronchus principalis dexter, kemudian arteri pulmonalis dextra, dan vena pulmonalis dextra. Apabila di pulmo sinister itu polanya adalah ABV, jadinya dia dari urutannya dari arteri pulmonalis sinistra, kemudian ke bronchus principalis sinister, kemudian ke vena pulmonalis sinister. Lanjut ke bagian anatomi respirasi selanjutnya adalah pleura. Pleura ini dia yang melindungi paru-paru dari gesekan. Jadinya pleura ini juga membungkus semua paru-paru kecuali hilum, karena hilum itu ada berada di bagian dalam. Nah, pleura sendiri itu dibagi menjadi ada pleura visceralis, dia di bagian dalam, jadinya dia langsung berhubungan dengan paru, jadi dia tuh nempel dengan paru. Ada pleura parietalis, dia di bagian luar. Kemudian ada cavitas pleura atau sebuah ruangan. Jadinya tuh dia tuh merupakan ruangan hampa yang ada cairannya. Kisaran 5 ml itu tuh dia digunakan untuk pelumas, seperti itu. Baik, kita masuk ke penjelasan selanjutnya mengenai anatomi kardio atau jantung. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu batas-batas dari jantung ini. Dirinya pada batas atas, jantung itu berbatasan langsung dengan vertebra torakal keempat di bagian angulus ludovici atau angulus sterni. Kemudian pada batas kanan dia tuh 2 cm dari linea sternalis, sedangkan batas kirinya dia tuh antara linea parasternalis dan linea midclavicularis. Sedangkan pada bagian bawah dia berbatasan langsung dengan diafragma. Setelah itu kita harus mengetahui juga ada 4 ruangan pada jantung ini. Nah, yang pertama yang dimana terdiri dari 2 atrium dan 2 ventriculus.
kita dulu mengenalnya waktu SMA, yaitu serambi atau atrium, sedangkan bilik itu merupakan ventricle. Jadinya, ada 2 atrium, atrium dextrum dan atrium sinistrum, dan ada 2 bilik atau ventricle atau ventriculus, itu adalah ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Baik, yang paling pertama itu adalah atrium dextrum. Nah, atrium dextrum itu terbagi menjadi 2 ruangan terpisah, yaitu ada ruangan utama dan ruangan tambahan. Di bagian ruang utama ini terdapat 2 bagian yang halus dan kasar. Bagian halus ini untuk masuknya darah disebut dengan sinus venarum cavarum. Sinus itu merupakan pelebaran, jadi dia tuh pelebaran dari vena cava. Yang bagian atas itu terdapat vena cava superior. Dan yang bagian kasar dia tuh berbentuk seperti otot-otot pada dinding kasar. Ini terlihat ya, dinding kasar itu disebut musculi pectinati. Kemudian ada crista terminalis, dia tuh merupakan pembatas dari antara area halus dan area kasar. Crista ini merupakan tonjolan yang ke dalam. Selanjutnya ada fossa ovalis, di mana pada saat embriologi itu dia itu masih berupa lubang dan tidak tertutup. Sedangkan sudah dewasa itu dia tertutup gitu. Kemudian ada septum pada bagian atrium dextrum itu adalah septum interatrial. Masuk ke ventriculus dexter itu terdapat juga 2 ruangan, di mana satu ruangan untuk masuknya darah dan satu ruangan lagi untuk keluarnya darah. Pada masuknya darah itu adalah area pertama yang nerima darah, dia tuh berupa dinding berantakan atau kasar disebut dengan trabecula carnae. Kemudian di keluarnya darah dia tuh berupa daerah yang halus disebut dengan conus arteriosus. Kemudian terdapat ada pembatas yang disebut dengan crista supraventricularis, dan terdapat otot-otot yang disebut musculus papillaris, di mana dia itu terdapat menjadi 3 bagian, ada anterior, posterior, dan septalis. Nah, kemudian terdapat sekat nih antara ventriculus dexter dan ventriculus sinister, itu disebut dengan septum interventricularis. Apabila di atrium tadi disebut septum interatrialis. Nah, kemudian ada penghubung nih antara musculus papillaris dengan septum itu disebut trabecula septomarginalis. Baik, kita masuk ke atrium sinistrum. Dia tuh merupakan atrium di mana dia menerima darah dari vena pulmonal atau darah yang dari paru. Jadinya rutenya tuh dari paru baru ke vena pulmonal, setelah itu masuk ke atrium sinistrum bagian sinister dan dilanjutkan ke ventriculus sinister. Pada atrium sinister ini terdapat juga auricula sinistra, dia berupa ruangan tambahan, kemudian ada arteri pulmonalis sinistra, ada arteri pulmonalis dextra, dan ada fossa ovalis juga. Selanjutnya kalau pada bagian ventriculus sinister, dia itu terdapat 2 septum interventricularis, di mana ada 2 pars lagi, ada pars muscularis yang berotot dan pars membranacea yang bermembran. Kemudian tadi ada trabecula carnae, dia berupa dinding kasar, dan pada bagian ventriculus sinister ini hanya terdapat 2 musculus papillaris, yaitu musculus papillaris anterior dan musculus papillaris posterior. Selanjutnya kita masuk ke katup jantungnya. Katup jantung ini berfungsi untuk membatasi aliran jantung, jadinya buat jantung atau darah itu tuh mengalir satu arah aja, tidak ada yang kembali. Nah, katup jantung ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada di mana satu batas, dia tuh pembatas antara atrium dengan ventricle, dia tuh ada di kanan dan di kiri, atau disebut dengan valva atrioventricularis. Kemudian ada dia membatasi antara ventricle dengan pembuluh darah keluar atau di arteri-arteri yang keluar jantung, itu disebut dengan valva semilunaris. Apabila tadi kalau valva atrioventricularis itu terbagi menjadi 2, ada yang tricuspidalis dan mitralis atau bicuspidalis. Kemudian kalau valva semilunaris itu terbagi menjadi 2 juga, ada valva semilunaris truncipulmonalis dan valva semilunaris aorta. Baik, kita pertama masuk ke valva atrioventriculis dexter atau disebut dengan tricuspidalis, yaitu merupakan katup pemisah antara atrium dextrum dengan ventriculus dexter. Nah, di situ terdapat 3 cuspis, ada cuspis anterior valva tricuspidalis, ada cuspis posterior valva tricuspidalis, dan cuspis septalis valva tricuspidalis. Kemudian pada valva atrioventriculis sinister atau disebut dengan bicuspidalis atau mitralis, merupakan katup pemisah antara atrium sinistrum dengan ventriculus sinister. Itu terdapat 2 cuspis, ada cuspis anterior valva mitralis dan cuspis posterior valva mitralis. Kemudian di antara cuspis itu terdapat cuspis commissuralis. Dia itu merupakan kayak pertemuan di antara 2 cuspis tersebut atau 3 cuspis tersebut.
Baik, kita masuk ke valvula semilunaris. Nah, dia itu kalau di bagian valva trunki pulmonalis, dia itu merupakan katup pemisah antara ventriculus dexter dengan arteri pulmonal. Nah, itu terdapat tiga, ada valvula semilunaris anterior valva trunki pulmonalis, ada valvula semilunaris sinistra valva trunki pulmonalis, dan ada valvula semilunaris dextra valva trunki pulmonalis. Kemudian kalau pada valva aorta itu juga terdapat ada tiga katup, ada valvula semilunaris dextra valva aorta dan ada valvula semilunaris sinistra valva aorta. Kemudian yang terakhir adalah valvula semilunaris posterior valva aorta. Nah, kalau yang valva aorta ini dia merupakan katup pemisah antara ventriculus sinister dengan aorta. Baik, selanjutnya adalah skeleton cordisnya. Di sini itu jantung juga memiliki rangka atau kerangka, atau di sini ini merupakan sebuah cincin pada si katup itu. Dia itu terdapat dua fungsi, ada fungsi struktural di mana dia untuk mengkokohkan jantung agar agar tempatnya itu melekat dengan katup. Kemudian ada fungsional atau dia itu merupakan sebagai insulator kelistrikan. Nah, pada si skeleton cordis ini terdapat annulus fibrosus dexter dan annulus fibrosus sinister. Di mana si annulus fibrosus dexter ini merupakan jaringan fibros, di mana dia ini merupakan cincin yang mengelilingi valvula atrioventricularis dexter. Nah, kemudian ada nih pertemuan tiga pertemuan gitu membentuk segitiga itu disebut trigonum fibrosum dextrum. Dia itu tempat dari bundle of His itu untuk mengetahui kelistrikan jantung. Dan ada trigonum fibrosum sinistrum. Baik, lanjut masuk ke anatomi kardio yang perikardium atau di sini tuh merupakan pelindung jantung. Dianya perikardium ini tuh ada perikardium fibrosum, dia tuh memiliki ciri dia tuh bagiannya paling luar, kemudian kasar dan tebal. Selanjutnya ada perikardium serosum di mana dia tuh dibagi menjadi dua, ada perikardium serosum lamina parietalis, ada perikardium serosum lamina visceralis. Nah, kemudian di antara keduanya itu yang perikardium fibrosum dan serosum itu terdapat kavitas perikardiaka. Nah, untuk menjelaskan lagi, kalau yang parietalis dia itu langsung menempel dengan perikardium fibrosum, sedangkan kalau visceralis dia tuh nempel langsung dengan jantung. Nah, visceralis tadi itu bisa disebut juga dengan epikardium. Baik, untuk paru sendiri itu klinisnya adalah lobektomi. Jadi lobektomi ini merupakan salah satu di mana lobus kita itu mengalami kerusakan sehingga diperlukannya pengangkatan salah satu lobus paru sehingga penyakit yang ada itu tidak menyebar dan memperbaiki fungsi paru kita. Baik, anatomi klinis kardio pertama itu adalah perikarditis. Ini tuh merupakan peradangan pada perikardium atau selaput jantung. Ciri utamanya itu ada pericardial effusion di mana adanya penumpukan cairan di perikardium dan adanya cardiac tamponade di mana itu tekanan akibat cairan yang menekan jantung. Penyebabnya biasanya karena infeksi virus, uremia, penyakit autoimun ataupun trauma. Nah, untuk gejala yang sering muncul itu seperti nyeri dada yang hebat. Selanjutnya adalah tetralogi Ovalot, di mana itu merupakan kelainan jantung bawaan yang kompleks yang terdiri dari 4 cacat. Yang pertama adalah pulmonary stenosis, di mana itu merupakan penyempitan katup atau saluran paru. Yang kedua adalah ventricular septal defect atau disebut VCD. Itu tuh terjadinya adanya lubang besar pada sekat bilik jantung atau ventricle tadi, kemudian atau overriding aorta di mana aorta itu terletak di atas VCD tadi yang menyebabkan aliran darah tercampur. Dan yang keempat itu kelainannya adalah right ventricular hypertrophy di mana adanya penebalan otot bilik kanan akibat tekanan tinggi karena stenosis. Baik, anatomi klinis kardio selanjutnya adalah patent ductus arteriosus. Jadinya ini tuh merupakan kelainan jantung bawaan di mana si ductus arteriosus itu yang merupakan saluran antara aorta dan arteri pulmonalis itu tetap terbuka setelah lahir. Jadinya pada sirkulasi normal itu kan ductus arteriosus itu sudah menutup. Namun pada si ductus arteriosus, patent ductus arteriosus ini salurannya itu tetap terbuka sehingga dia menyebabkan darah dari aorta itu mengalir kembali ke arteri paru sehingga meningkatkan beban kerja jantung dan paru-paru.
Anatomi klinis kardio yang terakhir adalah ektopia cordis. Yang ini merupakan kelainan jantung bawaan yang langka, di mana si jantung itu baik seluruhnya atau sebagian itu berada di luar rongga dada. Kondisi ini tuh biasanya terjadi karena adanya masalah dalam perkembangan dinding dada selama janin di dalam kandungan. Sekian penjelasan mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinis dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.